Pembahasan kedua yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu kesadaran yang menyebabkan berbagai kelompok merasa dirinya sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional pada dasarnya memuat makna penyatuan visi dan misi suatu bangsa dari perbedaan kepentingan masing-masing anggota masyarakat. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. 3 masalah besar dalam integrasi nasional. Yang pertama, pembauran bangsa. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama dan aliran. Yang ketiga, perubahan nilai-nilai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, ideologi nasional yaitu Pancasila. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk kembali bersatu dalam kemajuan di Indonesia. Yang keempat, kebersamaan dalam masyarakat untuk menghadapi ancaman negatif globalisasi. Yang kelima, konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Yang keenam, adanya pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari suku bangsa yang lain. Yang ketujuh, adanya fanatisme terhadap sesuatu yang berlebihan. Yang kedelapan, adanya dominasi dari salah satu suku bangsa. Yang kesembilan, adanya permusuhan antar suku adat. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu, lebih bulat hingga menjadi satu nasional atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup yang pertama, integrasi bangsa, contohnya berkumpulnya kelompok budaya di seluruh Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah, menyatukan wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai, contohnya pemerintah harus mampu memberikan aspirasinya sebagai pemimpin yang mensejarahkan warganya. Yang keempat, integrasi elit massa, contohnya berkumpulnya para warga muslim untuk mengadakan kegiatan rutin seperti pengajian. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, contohnya orang yang bekerja di suatu pabrik yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk mendapatkan peluang kerja. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut sebagai integrasi politik. Aspek ekonomi, integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Dan aspek sosial budaya atau disebut integrasi sosial budaya, yakni hubungan antar suku, lapisan, dan golongan. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, sedangkan disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Pengaruh ketimpangan sosial yaitu menyebabkan disintegrasi bangsa. Beberapa penyebab dari ketimpangan sosial pada permasalahan tersebut yaitu menciptakan kecemburuan sosial antar masyarakat yang tinggal di desa terhadap masyarakat yang tinggal di kota. Pembatasan hubungan di dalam masyarakat seperti
antara orang kaya dan orang miskin, masyarakat yang tinggal di kota tidak mau bergaul dengan masyarakat yang tinggal di daerah desa, menciptakan ketidakadilan sosial di masyarakat seperti masyarakat tidak mau tinggal di daerah yang kumuh sedangkan masyarakat yang kaya mampu tinggal di gedung-gedung yang mewah di ibu kota, menyebabkan garis kemiskinan negara meningkat. Faktor yang menyebabkan ketimpangan antara masyarakat yang tinggal di daerah kota dengan masyarakat yang tinggal di daerah desa yaitu faktor struktural berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan yang masih belum merata. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus bersifat adil dan merata terhadap seluruh lapisan masyarakat baik di desa dan di kota, serta tidak adanya ketimpangan sosial antara masyarakat yang tinggal di desa dan di kota. Hal ini disebabkan karena tidak stabilnya keuangan negara karena penerimaan negara yang belum memadai. Upaya yang harus dilakukan pemerintah mengupayakan membangun pemukiman warga secara merata dan tidak adanya perbedaan antara warga yang tinggal di daerah desa maupun di kota. Dasar historis, yuridis, sosiologis, dinamika dari tantangan integrasi nasional. Ada 3 model integrasi nasional dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu pertama, model integrasi Imperium Majapahit, kedua, model integrasi kolonial, yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Oke, pada pembahasan pertama yaitu model integrasi Imperium. Imperium ini bersifat kemaharajaan, berstruktur konsentris. Konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua, wilayah di luar Jawa, mancanegara dan pasisiran merupakan kerajaan otonom. Konsentris ketiga, tanah sabrang adalah negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik yang berhubungan dagang antara lain dengan Champa, Kamboja, Ayudhya-pura atau disebut dengan Thailand. Pada pembahasan kedua, model integrasi kolonial ini lebih tepatnya disebut wilayah Hindia Belanda. Baru sepenuhnya pada abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesepakatan pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan integrasi nasional harus terus-menerus dilakukan adanya banyak perkembangan. Upaya membangun integrasi nasional harus terus-menerus dilakukan. Dapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Contoh integrasi nasional yang pertama, integrasi nasional pada tanggal 15 Agustus 2005, Mauri GAM pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam peristiwa ini, di kehidupan sehari-hari seperti lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, lunturnya nilai luhur di dalam praktik kehidupan bangsa dan negara. Contoh runtuhnya nilai gotong royong, kepatuhan hukum, dan taat membayar pajak, kesantunan, serta peduli antar sesama rakyat. Yang kedua,
nilai-nilai Pancasila masih belum menjadi acuan sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyontek, plagiat, tidak disiplin, malas, merokok di tempat umum, dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa nasionalisme yang luntur dan memudar, lebih mencintai dan mengagungkan bangsa lain dan tidak bangsa atas prestasi yang dimiliki bangsa sendiri. Yang keempat, lebih bangga menggunakan produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Itulah tantangan negara Indonesia dalam integrasi bangsa. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh melupakan nilai luhur Pancasila serta lebih baik memakai produk dalam negeri. Pembahasan ketiga, yaitu nilai dan norma konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan pemerintah yang harus dijalankan. Disebut juga hukum dasar yang dijadikan pegangan hidup dan menyelenggarakan suatu negara. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau etimologis dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constitution, dan dalam bahasa Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan dengan istilah Masyru'iyah. Constitutional dalam bahasa Prancis yang berarti pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara tersebut. Merujuk pandangan Lord James Buerkle, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui hukum, yang menetapkan lembaga yang tetap atau permanen, dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Konstitusi berfungsi sebagai konstitusional. Landasan konstitusional adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa seperti undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negaranya akan lebih terlindungi. Konstitusi berfungsi yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjalin hak-hak asasi warga negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, pembagian kekuasaan negara, dan memberikan jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang,
kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NKRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, seperti multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NKRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu serangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan UUD NKRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan UUD NRI 1945. Tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. Dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni dalam sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. Yang kedua, hal ini terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusional undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pada forum diskusi pertemuan ke-6 yaitu apakah semua peraturan bisa disamakan dengan konstitusi. Nah, menurut pendapat saya itu tidak, karena dari segi pengertian dan lingkup yang dituju sudah berbeda. Peraturan konstitusi konstitusi tidak bisa disamakan. Aturan ialah sebuah perintah yang harus dijalankan
serta sangat diperlukan dalam kehidupan manusia karena dengan adanya peraturan, tindakan manusia dapat dicegah dan bertindak sewajarnya. Sedangkan konstitusi ialah suatu aturan yang mendasar dari suatu negara yang berisi aturan atau hukum demi menjalankan pemerintahannya. Konstitusi berisi tentang jaminan hak asasi manusia dan warga negaranya. Ditetapkan susunan tata negara yang bersifat fundamental dan pembagian batasan tugas tata negara bersifat fundamental. Konstitusi berupa undang-undang dasar yang disusun berdasarkan nilai filosofi, sosiologi, dan yuridis. Pada forum diskusi nomor 2, ya, apakah semua negara mempunyai konstitusi? Ya, hampir semua negara memiliki konstitusi, yaitu semua negara memiliki. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis. Pada negara Indonesia memiliki konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar yang mengatur membentuk tata negara. Tapi pada suatu negara tidak memiliki konstitusi tertulis, ialah Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Mereka tidak memiliki konstitusi tertulis karena konstitusinya tidak terdokumentasikan. Pada negara tersebut, nilai konstitusinya diambil sejak turun-temurun dari zaman dahulu. Semua negara pasti memiliki konstitusi sebagai dasar hukum, keadilan, tertib hukum, dan kedaulatan sebagai warga negara. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari tugas mereview identitas nasional, integrasi nasional, serta nilai norma konstitusi. Terima kasih.